ruang pusat pendidikan, dan yang kedua ruang kelas. Ya Bapak Ibu, ini sudah seperti yang terlalu. Jadi kalau kita bicara tentang pemetaan TP dari CP yang ada, ganti CP bagaimanapun juga Bapak Ibu pasti tidak mungkin melakukan. Karena dia punya apa alur kerjanya Bapak Ibu sudah tahu. CP itu merupakan jantungnya dokumen kurikulum tadi ya Bapak Ibu. Satu kelas satu. Tidak menjadi masalah. Itu lebih bagus lagi. Sehingga memberikan gambaran bahwa Bapak Ibu guru di sini sudah betul-betul memahami, mencermati secara baik, lalu mampu untuk menyusun pembelajarannya. Intinya bahwa Bapak Ibu guru sudah paham artinya mampu bagaimana membedah CP yang terbaru itu menuju ke TP. Nanti ke TP dia bergerak menuju ke ATP. Ini alur ya. Lalu dari situ Bapak Ibu bisa menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Itu dia punya tahu-tahu ya. Tahapan-tahapan yang harus dilalui kita pendidik, dari cermati CP atau bedah CP, kemudian menghasilkan TP, dari TP kita bawa ke alur tujuan pelajaran, mata pelajaran setiap kelas itu harus berada dalam satu buku, namanya ATP. Itu per kelas ya, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Diminta mana ATP, Bapak Ibu perlihatkan tetap ATP itu. Semua mata pelajaran itu di dalam kelas itu harus dibuatkan dia punya ATP itu. Bagaimana menganalisis Kelas 3 dan 6. Kira namanya nanti didampingi oleh Bapak Ibu guru yang lain. Karena di dalam Didampingi oleh fase masing-masing. Karena itu kan bergabung untuk 3 dan 4, 6 dan 5. CP tahun lalu itu tetap ada di dokumen. Iya. Dan nanti terakhirnya kita akan berada pada satu tugas yang penting yaitu merancang pembelajaran atau perencanaan pembelajaran. Bapak Ibu tidak bisa menyusun program tahunan dan program semester kalau belum ada ATP. Ini tidak hanya dalam bentuk CP, 2 kelas dengan 1 CP yang sama tuh, dengan mencermati dokumen yang CP. Ya. CP itu disampaikan per fase, betul ya? Dari fase A kelas 1 dan 2, fase B kelas 3 dan 4, dan fase C. Mulai di fase A, mulai dari fondasi, dia berlanjut terus sampai pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Setelah itu Bapak Ibu juga tentu dalam menjalankan pembelajaran, ya, modul ajar yang nanti mau saya terapkan sebentar nanti itu saya menggunakan model pembelajaran seperti apa? Ada sekitar tiga model, yaitu problem based learning, kemudian project based learning, dan strategic discovery. Dan 3 hal ini yang tinggal Bapak Ibu tinggal pilih. Sesuaikan nanti di materinya itu, materi ini cocoknya model yang ini. Yang dulu itu TRPP. Sekarang mau modul aja. Nah, inti daripada modul aja dia meliputi berapa bagian? Yaitu 1 tujuan pembelajaran, langkah-langkah kegiatan dan asesmen. Dalam hari ini saya lebih baiknya minta, ayo mana saja kamu punya modul aja. Kalau sudah 3 sudah muncul kan sudah oke. Pecah masalah toh? Iya, pecah masalah. Setelah itu nanti mereka disuruh misalnya pilih salah satu kelurahan di kota untuk mereka susun sendiri soalnya, lalu mereka menyelesaikan sendiri dan lain-lain. Itu kan memecahkan masalah. Jadi ini yang perlu nanti Bapak Ibu munculkan. Ini maksudnya Bapak Ibu pada saat merancang modul aja ya. Kita kan lihat. Jangan pilih di luar ini. Jangan, karena ini sudah termuat di dokumen Bapak Ibu. Rencana pelajaran maksud modul ajar tadi Bapak Ibu. Sekarang ini kita kenal istilah modul ajar. Penilaian itu istilahnya apa? Asesmen. Asesmen yang akan asesmen awal. Jadi ada asesmen awal. Apa tujuan daripada asesmen awal? Mendeteksi dia punya kelebihannya di mana, kekurangannya di mana. Oh ternyata dia sudah dalam hal misalnya dia kelas 1 baru, oh dia sudah bisa membaca. Kalau ini sama dulu pretest ya? Pretest sama. Ya. Ini kan diagnostik toh? Lama regulasi. Ini proses asesmen formatif. Selama proses pembelajaran ya, itu Bapak melaksanakan asesmen formatif mulai dari awal pembelajaran sampai dengan akhir pembelajaran untuk memberikan umpan balik ya, guna langkah perbaikan dalam pembelajaran terkait dengan penggunaan metode, terkait dengan penggunaan media pembelajaran. Oh ini media ini kurang pas, harus media ini lagi. Atau ini saya perlu menggunakan media atau jamnya seperti ini. Ini langkah pembelajaran. Harus buat itu supaya tahu, bisa mengukur dirinya sendiri ya. Terus yang berikut, sumatif akhir semester. Sumatif akhir semester dan sumatif akhir tahun. Tapi buat bisa benar kan ya? Sumatif akhir semester itu dilaksanakan tahun kemana?
Terus semester ganjil, sedangkan sumatif akhir tahun dilaksanakan pada semester genap. Kalau nurun kita evaluasi ujian akhir bersama ya, ujian semester bersama toh. Semester 1, semester 2. Walaupun anak sudah dilaksanakan masih semester 1, semester 2. Semester 1 dan 2 hanya berlaku pada kelas 1. Nah, itu semester 11 dan 12. Kita mau sebutnya sebagai benar, ganjil dan asesmen sumatif akhir tahun. Penentuan apa? Ya, pengajuan dan kelulusan. Itu yang disebut SKS dan SAT, ASAT. Sama itu ya. Dari Bapak Ibu bisa sebut ASAS, bisa sebut SAS. Ini sama ini Bapak Ibu. Kemudian ada yang disebut ASAT, bisa sebut SAT. ASAT itu ASAT. Itu ASAT bisa sebut SAT, SAT. Kalau disebut SAS, sumatif akhir semester. Kalau disebut SAT, sumatif akhir tahun. Ada satu istilah asesmen sumatif akhir jenjang. Di sekolah dasar itu pada akhir jenjang. Berarti kelas 6 dulu ya. Dulu saya ujian sekolah. Sekarang asesmen sumatif. Kemudian sedikit kita lihat mengenai untuk tercapaian tujuan pelajaran. Ada pilih dari 3. Ada 3. Ya. Sementara Bapak Ibu sini pilih skala. Ya. Interval ya. Ya. Jadi ada deskripsi, ada rubrik, ada interval nilai. Pilih skala. Tidak apa? Justru yang ini lebih mudah kan? Orang bilang apa? KKN itu dia menggunakan angka mutlak. Interval, rentang nilai. Melalui kesepakatan Bapak Ibu sekalian sudah putus lagi. 0 sampai 50% baru mencapai tujuan pelajaran. Ini apa? Baru dibuat? Remedial di seluruh dunia. Dua-duanya belum tuntas, tetapi cara mengatasinya saking seluruh, satunya hanya sebagian 88 sampai 100 itu ada sudah mencapai tujuan pelajaran. Dia punya intervensinya yaitu apa? Penganiayaan. Remedial itu sama artinya juga dengan perbaikan, pembelajaran sudah sekian tahun menjalankan pembelajaran. Pada waktu mana Bapak Ibu merancang KKTP? Bagian asesmen itulah Bapak Ibu munculkan dia punya KKTP ini. Ini pada saat ini. Ya, itu menyusun KKTP itu pada saat Bapak Ibu merancang pada saat mau merencanakan asesmen saat merumuskan modul ajar atau KKTP. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Poin yang pertama evaluasi. Kita diminta untuk melakukan evaluasi dalam kaitan dengan rapor pendidikan kita. Kemampuan numerasi, karakter, ke bawah lagi iklim kebijakan, dan terakhir kualitas pembelajaran. Yang kedua, sub indikator yang perlu ditingkatkan. Tindak lanjut. Terakhir tindak lanjut. Bapak Ibu lihat, perhatikan Bapak Ibu punya rapor pendidikan ini. Ya, baik sudah? Sudah itu sudah. Baik toh. Sekarang yang kedua, kemampuan numerasi. Lihat kemampuan numerasi. Lanjut. Karakter, lihat karakter. Lanjut. Baik. Sedang. Kita lihat yang sedang. Yang merahnya kan tidak ada tuh. Merahnya itu kurangnya tidak ada. Kalau ada kurang berarti diberi sub indikator yang perlu ditingkatkan. Itu. Tapi itu tidak ada ke bawah. Kompetensi. Kita ada 2 tuh. Kalau ada 2 betul. Begitu tuh. Langkah awalnya kita sama-sama lalui. Tinggal terakhirnya kembali ke satu pendidikan itu. Gitu. Sehingga harapan saya itu saja cepat untuk penyelesaian. Terima kasih untuk Kepala Sekolah bersama staf guru seluruhnya yang sudah menyiapkan tempat untuk kita melaksanakan kegiatan bersama. Terima kasih juga untuk pengurus komite sekolah yang sudah mengambil bagian dalam kegiatan kita ini, pengembangan KSP ini. Kurikulum yang kita omong dari hari kemarin sampai dengan hari ini belum sempurna. Dan kekurangan itu Bapak Ibu sekalian, harapan kami harus bisa mencari waktu lagi untuk duduk bersama, melihat kembali mana yang kurang dan harus dibenahi. Kita bersyukur sekolah ini dari tahun kemarin sudah memiliki kurikulum sehingga membuat kita bergerak menjadi lebih enteng
menjadi lebih ringan, prosesnya berjalan lancar. Kemajuan pendidikan di lembaga pendidikan kita. Untuk itu, ketua komite dan kami dari pengurus komite berharap bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Pengawas harus bisa diimplementasikan dalam penyelenggaraan pendidikan di SD dan Ulang ini. Setelah kita melanjuti kegiatan pagi hari ini tadi, sampai dengan saat ini kita merasa bahwa kurikulum kita dari tahun ke tahun akan lebih sempurna. Kita melihat yang cocok sesuai dengan harapan di kurikulum satuan pendidikan nomenklatur barunya. Lakukan selama 2 hari ini, sasarannya ada pada guru, eksekusinya adalah guru. Campur tangan yang lebih banyak dari kepala sekolah, hal-hal baru, motivasi-motivasi baru, pengetahuan-pengetahuan baru dalam mengimplementasikan di kelas. Yang bangga pada akhirnya adalah anak didik kita. Karena itu setiap kali pertemuan dan terutama tentang pedagogik, saya selalu menyatakan bahwa kita harus merebut hati siswa kita. Sehingga siswa kita itu merasa bahwa seorang ibu yang baik,